Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam kenal. Saya Dewi Fitriani, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Teman-teman semua, maksud saya dalam rekaman video ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu Bapak Cecep Suryana, MSI. Teman-teman semua, beliau memerintahkan kepada kami mahasiswanya untuk memilih 10 di antara 50 soal yang telah beliau berikan dan menjawab ke-10 soal tersebut dalam rekaman video ini. Dan teman-teman, agar kita juga bisa lebih dekat dalam pembahasan ini dan supaya pembahasannya tidak terlalu tegang ya teman-teman, ini juga sebagai bentuk sharing saja keilmuan yang telah saya kaji, sedikit sharing ilmu terkait dengan ruang lingkup ilmu komunikasi. Oleh karenanya kita akan langsung saja masuk pada pembahasan dan jawaban dari 10 soal yang telah saya pilih. Langsung saja, let's go. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada pembahasan dari pembahasan atau jawaban-jawaban dari 10 soal yang telah saya pilih. Teman-teman, saya sampaikan dulu bahwa di antara 10 soal yang saya pilih itu adalah soal-soal nomor 6, 7, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 35, dan 41. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari soal nomor 1 atau yang saya pilih dari nomor 6. Nah, teman-teman, di sini ada pernyataan yang disampaikan dalam soal nomor 1, yaitu komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, teman-teman, dari pernyataan sekaligus pertanyaan tersebut, kita perlu mempertanyakan siapa sih Shannon dan Weaver itu? Teman-teman, Shannon dan Weaver ini juga salah satu ilmuwan dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, beliau mencetuskan paham atau pengertian komunikasi seperti yang tadi disampaikan. Apa? Penyampaian stimulus untuk tujuannya mengubah dan mempengaruhi perilaku orang lain. Bagaimana maksudnya? Stimulus itu kita perlu tahu dulu teman-teman, stimulus itu apa sih? Stimulus yang dimaksud dalam pemahaman ini adalah bentuk ide, bentuk pesan, bentuk gagasan, lalu juga suara, isyarat yang intinya bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari pemberi kepada penerima. Atau kalau dalam ilmu komunikasi disebutnya komunikator dan komunikan. Nah, simpelnya yang dimaksud oleh Shannon dan Weaver ini bagaimana seorang komunikator ketika menyampaikan pesan kepada komunikan, itu pesannya secara tidak langsung mempengaruhi tindakan penerima informasi atau komunikan. Contohnya seperti apa? Contoh kecilnya seperti seorang guru yang ia memberikan pekerjaan rumah kepada muridnya. Itu kan hanya bentuk penyampaian pesan saja, tapi secara tidak langsung si murid untuk memenuhi pesan tersebut perlu melakukan tindakan, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, dari situ dikatakanlah bahwa komunikasi adalah bentuk penyampaian stimulus dari komunikator kepada komunikan untuk merubah dan mempengaruhi perilaku. Contoh yang lain, contohnya seperti iklan. Kita kan sering ya sekarang melihat iklan-iklan di televisi terkait dengan produk-produk, di mana kita ditawarkan produk dalam penyampaian pesan yang dibungkus iklan tersebut, namun pada akhirnya secara tidak langsung kita tergugah untuk membeli produk tersebut. Nah, ini yang dimaksud dalam pengertian tadi, bahwa penyampaian pesan yang ada dalam iklan tersebut secara tidak langsung kita sebagai penerima informasi itu jadi ingin membeli, melakukan tindakan yaitu membeli barang yang telah diiklankan. Nah, ini salah satu contoh kecil yang banyak beredar di sekitar kita. Nah, dalam konteks ini menyatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan teman-teman, tapi juga mempengaruhi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, Shannon dan Weaver juga di sini ingin menegaskan bahwa informasi itu tujuannya mempengaruhi dan mencoba mengarahkan pikiran dan tindakan orang lain dari pesan yang kita sampaikan. Itu sedikit penjelasan dan pembahasan dari nomor 1. Kita lanjut kepada nomor 2. Di sini ada pernyataan yang disampaikan seperti ini.
Komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkap oleh Everett M. Rogers atau kita sebutnya sebagai Rogers. Nah, teman-teman, ini sebetulnya pernyataannya tidak jauh berbeda dengan pernyataan di nomor sebelumnya. Hanya saja ada beberapa pernyataan yang sedikit berbeda yang akan sedikitnya saya sampaikan di sini. Nah, yang dimaksud oleh Rogers di sini adalah komunikasi itu pengalihan ide. Kalau tadi kan di soal sebelumnya dikatakan bahwa komunikasi ini stimulus untuk mengubah cara berpikir, cara bertindak orang lain. Nah, di nomor 2 ini kita mendapatkan pernyataan bahwa komunikasi itu adalah pengalihan ide dari komunikator kepada komunikan, secara tidak langsung mengalihkan ide. Nah, karena ide tersebutlah yang akhirnya tercipta tindakan baru dari penerima informasi. Simpelnya seperti itu. Nah, di konteks ini yang ingin ditegaskan oleh Rogers adalah beberapa hal tentang komunikasi. Yang dimaksud di sana adalah yang pertama, mengubah tingkah laku penerima informasi atau mengubah tingkah laku komunikan. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran komunikan. Yang ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku komunikan. Ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan yang dikatakan di pernyataan sebelumnya. Nah, dalam hal tersebut, kita bisa mengatakan bahwa komunikasi ini alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Nah, dari ide yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, membentuk bahwa ide ini menjadikan komunikasi lebih efektif. Dengan pesan yang disampaikan tersebutlah pada akhirnya mengubah tingkah laku orang lain. Seperti itu. Contohnya, kita menemukan iklan kesehatan. Iklan kesehatan tentang misal bahaya merokok. Nah, kita sebagai komunikan atau orang yang menerima informasi dari komunikator, pada akhirnya takut. Karena melihat iklan tersebut akhirnya berusaha untuk berhenti merokok. Nah, ini hal yang dimaksud oleh pemahaman Rogers tadi. Sehingga informasi yang disampaikan oleh komunikator akhirnya bisa merubah gaya hidup, tingkah laku komunikan. Nah, jadi konsep-konsep tersebut, komunikasi ini kurang lebih adalah untuk mengubah tingkah laku seseorang dari yang menyampaikan informasi kepada penerima informasi. Itu penjelasan nomor 2. Kita lanjut kepada nomor 3, yaitu soal nomor 14. Di sini ada pernyataan juga teman-teman bahwa komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, fungsi tersebut merupakan fungsi komunikasi sebagai korelasi. Oke teman-teman, dari pernyataan tersebut kita ulik dulu nih, karena kan tadi banyak poin-poinnya ya. Nah, kita masuk kepada korelasi terlebih dahulu. Korelasi yang dimaksud di sini itu seperti apa sih? Korelasi itu apa sih teman-teman? Korelasi itu adalah keterkaitan, kesinambungan, lalu keselarasan. Nah, maksud kesinambungan, keselarasan di sini itu korelasi yang seperti apa? Nah, komunikasi di sini disebutkan fungsinya di komunikasi adalah untuk mewariskan nilai-nilai, norma, prinsip dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Contohnya apa sih? Menghubungkan di sini itu menghubungkan apa? Nah, komunikasi di sini itu jembatan untuk menyambungkan pengalaman dan pelajaran dari orang tua ke anak, dari guru ke murid. Nah, korelasi di sini dikatakan seperti itu. Contohnya, sehingga ketika korelasi terputus atau komunikasi terputus, tidak ada jembatan untuk menyambung penyampaian nilai-nilai dari guru ke murid, dari orang tua kepada anak. Nah, lalu juga ada maksud menyelaraskan di sini itu menyelaraskan yang seperti apa? Komunikasi di sini membuat semua orang itu punya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama. Contoh kecilnya, kita mendapat pesan moral, kita punya pemegangan nilai-nilai dan prinsip yang juga orang tua kita dahulu pegang. Jadi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang pernah dianut di generasi-generasi sebelumnya disampaikan kepada kita di generasi hari ini. Dan kita juga ikut memegang nilai-nilai tersebut. Sehingga terjadilah keterkaitan. Nilainya sama, sehingga tidak terdapat perbedaan di sana. Tidak terdapat perbedaan nilai-nilai. Sehingga komunikasi akan lebih mudah terjalin ketika nilai-nilai yang dipegang sama. Ini yang dimaksud dalam komunikasi ini. Sehingga komunikasi yang di sini dikatakan sebagai upaya pewarisan nilai, komunikasi itu dipastikan dipakai untuk memastikan nilai-nilai lama
yang tadi dikatakan nilai-nilai di generasi sebelumnya terhubung seperti tadi yang dikatakan terhubung menyambung dengan nilai-nilai di generasi hari ini, sehingga nilai-nilai dahulu tetap bisa relevan untuk bisa dipegang sebagai nilai-nilai di hari ini. Seperti contohnya apa sih? Seperti ritual adat, lalu juga pendidikan, budi pekerti, dan pesan-pesan moral yang dipegang teguh dalam kehidupan orang tua kita, tapi sampai juga kepada kita dan dipegang teguh juga hari ini. Oke teman-teman, kita masuk kepada soal nomor 4. Saya bacakan terlebih dahulu pernyataannya. Di sini ada pernyataan, komunikasi itu penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Nah, fungsi di sini dikatakan sebagai fungsi sosial. Nah, jadi teman-teman, sedikit saya jelaskan bahwa salah satu fungsi dari komunikasi itu adalah fungsi sosial. Maksud fungsi sosial di sini itu fungsi yang seperti apa sih teman-teman? Nah, tadi dikatakan nih ada beberapa fungsi-fungsi sosial yang disebutkan dalam pernyataannya. Ada membangun konsep diri, lalu juga aktualisasi diri, kelangsungan hidup, lalu memperoleh kebahagiaan dari tekanan dan ketegangan, lalu memupuk hubungan sosial dengan orang lain. Nah, kita akan jelaskan dulu kenapa sih hal-hal tersebut bisa membuat komunikasi ini disebut sebagai fungsi sosial. Kita sebutkan dulu atau kita jelaskan dulu rincian dari poin-poinnya. Yang pertama tadi adalah membangun konsep diri kita. Membangun konsep diri di sini itu seperti apa sih? Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah contoh. Dengan komunikasi, identitas kita tuh terbentuk karena kita banyak berinteraksi dengan orang lain, sehingga kalau sekarang mah namanya personal branding, sehingga kita tahu identitas kita di mata orang lain terbentuk sebagai orang yang seperti apa. Karena kita akan tahu bagaimana identitas orang lain, bagaimana sifat orang lain ketika kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Sehingga di sini membangun konsep diri. Ketika komunikasi kamu baik, komunikasi kita baik, sehingga terbangunlah konsep diri atau identitas diri yang baik di depan penerima informasi. Lalu juga ada pengakuan. Melalui komunikasi teman-teman, kita itu mendapat pengakuan dan umpan balik dari orang lain. Seperti apa sih contoh kecilnya? Seperti kita semisal sebagai murid ya, sebagai mahasiswa, kita menjawab pertanyaan dosen, lalu dosen memberikan kita apresiasi kecil, seperti ya pokoknya contoh-contoh apresiasi kecil sehingga kita merasa kita diakui. Nah, ini juga beberapa bentuk dari membangun konsep diri yang dimaksud sebagai fungsi sosial dalam komunikasi. Lalu ada poin yang kedua. Poin yang kedua ini apa? Yaitu aktualisasi diri. Apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi diri di sini? Yang pertama adalah ekspresi diri. Teman-teman, komunikasi ini membuat kita lebih mudah dalam mengekspresikan diri tanpa mendapatkan tekanan apapun. Sehingga dalam komunikasi ini membantu bagaimana cara kita berekspresi. Ini masuk pada aktualisasi diri. Lalu juga pengembangan potensi. Melalui komunikasi, kita kan dapat saling bertukar pikiran ya teman-teman, bertukar ide. Disinilah kita membangun sedikit demi sedikit potensi kita, terutama dalam komunikasi. Karena kan komunikasi ini skill ya teman-teman. Komunikasi ini adalah bentuk seni, sehingga ketika dilatih, maka akan menumbuhkan potensi. Lalu ada poin yang ketiga, yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup yang seperti apa yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah kerjasama. Teman-teman, komunikasi yang efektif itu membuat kerjasama dalam suatu hubungan itu menjadi lebih efektif. Maksudnya seperti apa sih? Teman-teman, kita kan sering mendengar ya bahwa komunikasi yang baik itu menciptakan hubungan yang baik. Begitu pula hubungan yang baik akan tercipta ketika komunikasinya baik. Nah, di sini kita bisa tarik bahwa komunikasi yang baik itu sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, baik dalam kerjasama, baik dalam hubungan dalam skala luas ya teman-teman, hubungan pekerjaan, hubungan rumah tangga, hubungan pertemanan, persahabatan, pendidikan, dan lain sebagainya, butuh komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik untuk membangun kelangsungan hidup yang baik. Lalu juga ada pemecahan masalah. Teman-teman, ketika kita punya skill komunikasi yang baik, otomatis kita punya cara menyelesaikan konflik dengan lebih mudah, dengan lebih baik. Kenapa? Karena ini berkaitan. Kebanyakan konflik-konflik itu muncul karena kesalahan komunikasi. Kesalahpahaman dalam komunikasi menyebabkan hubungan itu jadi abstrak, maksudnya karena tidak bisa saling memberi pemahaman. Sedangkan kan komunikasi ini cara memberi paham kan dari komunikator kepada komunikan, sehingga
ketika orang punya skill komunikasi yang baik, biasanya dia lebih mudah memecahkan suatu konflik atau masalah dengan lebih baik. Lalu ada poin memperoleh kebahagiaan tadi dikatakan. Maksudnya gimana sih? Bagaimana bisa sih komunikasi dikatakan sebagai hal yang bisa memperoleh kebahagiaan? Teman-teman tadi dikatakan sebetulnya tentang hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat tercipta dari komunikasi yang sehat. Hubungan yang baik tercipta dari komunikasi yang baik. Sehingga komunikasi ini mempengaruhi bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan. Lalu penghargaan. Melalui komunikasi, kita dapat mendapatkan penghargaan atau apresiasi-apresiasi kecil dari orang lain. Seperti contohnya tadi, mahasiswa mendapat apresiasi dari dosennya. Seperti itu. Lalu ada menjauhkan dari tekanan dan ketegangan. Teman-teman, komunikasi yang baik atau orang-orang yang punya skill komunikasi yang baik biasanya lebih bisa mengeluarkan emosi itu dengan lebih positif. Dengan mengeluarkan komunikasi atau mengeluarkan emosi yang positif, tidak memendam tekanan dalam komunikasi, membuat dia akan jauh lebih tenang, mengurangi tekanan yang dia punya. Yang terakhir ada memupuk hubungan dengan orang lain. Kembali kepada hubungan yang baik, terciptakan komunikasi yang baik, sehingga di sini punya korelasi nih. Kalau komunikasi itu bisa memupuk hubungan yang baik dengan orang lain. Karena membangun kepercayaan itu teman-teman butuh komunikasi yang baik. Kalau kita komunikasinya baik, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, berjalan komunikasi yang efektif sehingga menimbulkan kepercayaan-kepercayaan dari komunikan. Sehingga di sini tadi kan dikatakan ya bahwa hal-hal yang telah disebutkan sebagai komunikasi berfungsi di aspek sosial itu penting sekali dalam membantu konsep diri, aktualisasi diri, dan memelihara hubungan dengan orang lain. Kita masuk kepada soal selanjutnya, soal nomor 5. Di sini ada pernyataan. Komunikasi ini dianggap sebagai proses sebab dan akibat. Maka komunikasi disebut juga sebagai interaksi. Komunikasi dan interaksi itu sama atau beda sih teman-teman? Interaksi itu masuk kepada proses komunikasi, tapi tidak semua komunikasi adalah interaksi. Lalu interaksi ini apa teman-teman? Yang saya kaji dari beberapa jurnal bahwa kurang lebihnya kalau kita bisa satukan, interaksi itu komunikasi ini mencakup banyak hal, tapi interaksi ini adalah bentuk pemberian respon atau responsifnya seorang penerima kepada pemberi. Jadi, ketika kita melakukan komunikasi, tidak satu arah. Nah, itu simpelnya, tapi dua arah. Kalau komunikasi kan ini mencapnya banyak hal ya, seperti media massa juga termasuk pada komunikasi. Saya menyampaikan berita di televisi juga termasuk pada komunikasi. Nah, tapi tidak termasuk pada interaksi. Kalau ini kan namanya interaksi, namanya sendiri sudah interaksi, interaksi. Sehingga ketika saya memberikan aksi, maka penerima memberikan reaksi atau saling merespons. Ini adalah pengertian dari interaksi. Lalu bagaimana sih kenapa disebut sebagai sebab akibat? Karena ada aksi, ada reaksi. Aksi ini sebab teman-teman dan reaksi ini adalah akibatnya. Ketika kita ngobrol, ada reaksi, ada respon dari orang yang sedang mengobrol dengan kita. Itulah interaksi. Jadi maksudnya kurang lebih interaksi ini hubungan timbal balik atau reaksi antara dua pihak atau lebih yang mana mereka saling mempengaruhi pikiran atau menyamakan satu pikiran. Seperti itu. Berdiskusi itu bentuk interaksi. Tanya jawab di kelas itu bentuk interaksi karena ada respon dari penerima informasi. Seperti itu. Jadi kalau komunikasi disebut sebagai penyampaian informasi, nah interaksi ini adalah bentuk responnya dari penerima. Kita lanjut kepada soal nomor 6. Di sini ada pernyataan terkait dengan saat perkuliahan, komunikasi itu berfungsi untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa. Kalimat simpelnya bahwa salah satu fungsi komunikasi dalam ruang lingkup perkuliahan adalah edukasi. Maksudnya seperti apa sih? Karena teman-teman dalam ruang lingkup kelas, bahwa tidak ada yang disampaikan oleh kita kecuali ilmu. Itulah menyebabkan kenapa fungsi komunikasi di sini disebut sebagai edukasi, education, karena saling menyebarnya suatu ilmu, saling menerima dan memberi informasi tentang suatu keilmuan, makanya disebut sebagai edukasi. Kenapa disebut sebagai edukasi dalam ruang perkuliahan? Yang pertama, karena penyampaian materi. Contoh ya, dosen kan masuk kelas menyampaikan materi kepada kita, atau juga mahasiswa menyiapkan PPT untuk presentasi kepada teman-teman yang lain. Nah, penyebaran materi inilah yang menyebabkan disebut sebagai edukasi. Lalu juga
Yang kedua, adanya interaksi dua arah. Seperti dijelaskan di konsep sebelumnya ya, bahwa dalam ruang perkuliahan ini ada interaksi dua arah. Karena ketika kita bersama dengan dosen dalam ruang perkuliahan, biasanya terjadi tanya jawab, lalu juga diskusi. Nah, ini menjelaskan atau memberikan pemahaman bahwa salah satu fungsinya adalah edukasi. Karena terjadi responsif di sana antara mahasiswa dengan dosen atau antar mahasiswa dengan mahasiswanya juga. Lalu ada juga pengembangan keterampilan. Karena dalam ruang kelas atau ruang kuliah tentunya ya, kita ini teman-teman tugas yang diberikan kebanyakan ada dalam bentuk presentasi. Dan ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk memperbaiki skill komunikasi sehingga meningkatkan keterampilan dalam seni berkomunikasi. Lalu ada juga meningkatkan motivasi. Komunikasi yang positif terjadi di ruang kelas ketika kita saling menyebarkan informasi terkait dengan keilmuan, lalu juga terjadi pembelajaran yang sportif, itu membuat kita tuh punya motivasi lebih dalam ruang lingkup edukasi atau pembelajaran. Oleh karenanya, komunikasi dalam ruang lingkup perkuliahan di sini punya fungsi, dan salah satu fungsinya adalah education, mengedukasi, memberikan pendidikan. Contohnya, dosen memberikan salah satu materi tentang apa. Lalu mahasiswa disuruh berdiskusi atas materi yang disampaikan oleh dosen. Di sini kan ada interaksi dua arah kan tadi. Lalu juga ada penyampaian ilmu di sana. Lalu juga terjadi perkembangan keterampilan karena kita berdiskusi secara tidak langsung kita mengembangkan skill komunikasi. Sehingga poin-poin tadi sudah mencakup dan menjelaskan bagaimana komunikasi ruang lingkup kelas itu disebut sebagai fungsi edukasi. Nah, dengan demikian perkuliahan itu punya fungsi kurang lebihnya untuk mengedukasi mahasiswa, meningkatkan pemahaman, dan tentunya mengembangkan keterampilan. Kita lanjut kepada soal nomor 7, dan pernyataan di sana ada satu pernyataan kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan hobi, itu akan mendorong orang-orang untuk saling menarik sehingga menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Kita persimpel pernyataannya, intinya seperti ini. Kalau ada kesamaan dalam hal-hal tertentu, seperti kesamaan agama, ras, bahasa, tingkat, dan lain sebagainya, ini membuat atau memfasilitasi orang-orang untuk membangun komunikasi lebih efektif. Kenapa ini bisa terjadi? Contohnya, ketika kita punya agama yang sama, hobi yang sama, tingkat ekonomi yang sama, tingkat pendidikan yang sama, biasanya apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh sefrekuensi. Ketika kita sefrekuensi, maka komunikasi akan terjadi lebih mudah, lebih erat, lebih dekat, dan tentunya lebih efektif. Kenapa? Yang pertama, membangun rasa percaya. Ketika kita punya orang-orang yang pemahamannya sama dengan apa yang kita pahami, lalu juga hal-hal yang dia yakini sama dengan apa yang kita yakini, sehingga karena sefrekuensi lah membuat ketika mereka komunikasi, ketika mereka ngobrol, itu jauh lebih nyambung. Kalau karena kita mah nyambung kayak gitu. Lalu ada meningkatkan empati. Biasanya teman-teman yang punya kesamaan dengan kita, pernah merasakan sesuatu yang kita rasakan, empatinya akan jauh lebih besar dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan apa yang telah kita rasakan. Nah, empati inilah yang nantinya akan membangun komunikasi jauh lebih efektif dibanding dengan orang-orang yang tidak sama pemahamannya dengan kita. Lalu ada memfasilitasi komunikasi. Ketika kesamaan dalam segi agama, kita kalau ngobrol agama sama gitu. Dalam segi hobi sebenarnya ketika kita punya hobi yang sama dengan orang lain, secara tidak langsung hobi tersebut memfasilitasi orang-orang untuk komunikasi lebih erat, untuk komunikasi lebih efektif. Karena kan komunikasi ini bukan hanya ngobrol saja ya teman-teman. Hobi yang menumbuhkan obrolan-obrolan, lalu juga pemahaman yang sama yang menumbuhkan obrolan-obrolan, pada akhirnya membangun komunikasi-komunikasi yang efektif. Lalu ada juga membangun hubungan. Nah teman-teman, ketika kita punya kesamaan, tentunya ya yang tadi disebutkan agama, ras, dan lain-lain, pada akhirnya hubungan yang tercipta adalah hubungan yang baik. Karena tadi, hal-hal tersebut memfasilitasi komunikasi menjadi lebih baik, sehingga ketika komunikasinya baik, hubungan yang terjalin adalah hubungan-hubungan yang baik pula. Sehingga kesamaan ini tentunya sangat mempengaruhi segi komunikasi. Ketika semakin banyak persamaan antara komunikator dengan komunikan, pada akhirnya akan lebih mudah dan lebih erat terjalinnya komunikasi-komunikasi yang efektif. Sehingga dengan pernyataan demikian,
kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti tadi agama, ras, dan lain-lain, itu memfasilitasi secara tidak langsung komunikasi yang dibangun akan jauh lebih efektif dibanding dengan orang-orang yang tidak punya kesamaan dengan kita. Baik teman-teman, kita masuk kepada soal dan pernyataan nomor 8. Di sini ada pernyataan yang menyebutkan seperti ini. Gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam komunikasi merupakan gangguan psikologis. Nah, simpelnya seperti ini. Ketika ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi, tapi perbedaan di sana terdapat perbedaan persepsi, maka gangguan tersebut disebut sebagai gangguan psikologis. Kenapa sih disebut sebagai gangguan psikologis? Teman-teman, sebetulnya ini berkaitan dengan poin sebelumnya tadi, di mana ketika kesamaan yang terjadi dari komunikator dan komunikator itu banyak, seperti kesamaan agama, ras, pengalaman, maka komunikasi yang dijalankan akan komunikasi yang jauh lebih efektif. Ini kebandingannya. Ketika komunikasi berjalan dengan perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan, maka komunikasinya akan sulit dibangun dengan efektif. Contohnya seperti apa? Seperti perbedaan persepsi. Ketika komunikator berbicara misalkan tentang pengalaman ini, tapi kepada seseorang yang belum pernah merasakan pengalaman tersebut, sehingga dia tidak banyak merespon, sehingga komunikasinya berjalan kurang efektif. Atau seperti kita membicarakan suatu pemahaman, suatu ilmu, suatu hobi, tapi orang yang kita ajak bicara itu tidak punya hobi tersebut, biasanya akan lebih sulit membangun komunikasi yang efektif, seperti itu. Lalu kesalahpahaman. Biasanya kalau terjadi banyak kesalahan atau perbedaan persepsi, itu akan terjadi banyak kesalahpahaman. Seperti komunikator bicara seperti ini, maksudnya ini. Tapi komunikan malah menerima atau memahami maksud yang berbeda. Sehingga kan ini yang menciptakan komunikasi yang sangat fatal. Apalagi ketika pembahasannya adalah pembahasan yang penting. Maka komunikasi efektif itu sangat diperlukan. Nah, contoh-contoh gangguan komunikasi seperti apa sih? Seperti tadi, perbedaan latar belakang, perbedaan pengalaman, perbedaan pemahaman, lalu perbedaan bahasa yang digunakan. Ini menyebabkan komunikasi akan lebih sulit dijalankan dalam keadaan efektif. Nah, bagaimana sih cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut? Ya kebalikannya, menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, yang mudah difahami. Sehingga kalau kita sekiranya berkata atau ngobrol dengan seseorang, ngobrollah yang sekiranya dia paham. Jangan ngobrol yang kita paham tapi dia enggak, seperti itu. Inilah komunikasi, memberi pemahaman kepada orang lain. Kalau orang lain enggak paham, namanya bukan komunikasi. Lalu ada menghindari istilah teknis. Jangan menggunakan banyak istilah-istilah yang sekiranya lawan bicara kamu enggak paham istilah tersebut. Lalu jangan menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang sekiranya dia juga enggak paham. Jadi berikanlah contoh-contoh yang lebih mudah difahami oleh lawan bicara kamu. Sehingga komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang bisa difahami. Seperti itu. Nah, maka gangguan psikologis tadi, perbedaan persepsi dalam pernyataan awal benar. Karena dia mengganggu berjalannya komunikasi dengan efektif. Sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak sampai kepada penerima. Karena penerima tidak bisa berhasil memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Baik, kita lanjut kepada yang nomor 9. Di sini ada pernyataan menarik. Jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu barulah kredibilitas, kekuatan, dan uang. Oke, simpelnya seperti ini teman-teman. Tidak ada komunikator handal yang berhasil menjadi handal kecuali dia akan terlebih dahulu memahami diri dia sendiri. Yang ini jelas ya teman-teman, bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi efektif dengan orang lain. Kalau kita saja gagal berkomunikasi dengan diri kita sendiri, simpelnya seperti itu. Jadi, sebelum ingin menjadi komunikator yang handal, cobalah banyak mengenal dulu diri sendiri. Kita percaya diri, membangun kepercayaan, lalu memahami kelemahan dan kekuatan diri kita itu apa aja sih? Gaya komunikasi kita itu seperti apa? Tujuan kita berkomunikasi untuk apa? Untuk apa? Dan komunikasi kita itu untuk memotivasi siapa? Dan motivasinya apa kita membangun komunikasi ini? Seperti itu. Maka setelah kita mengenal diri sendiri, barulah kita lanjut kepada proses-proses selanjutnya. Yaitu di sini dikatakan tadi, kredibilitas. Seperti apa sih kredibilitas? Membangun kepercayaan. Setelah tadi kita membangun kepercayaan diri sendiri, barulah masuk kepada kredibilitas, membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Sehingga
ketika kita berkomunikasi, kita sebagai komunikator, komunikan itu terbangun kepercayaannya kepada kita sebagai komunikator, sehingga ini juga menyebabkan informasi yang disampaikan akan jauh lebih mudah ketika kita dipercaya oleh orang lain. Lalu juga menunjukkan pengetahuan kita, keahlian kita dalam hal komunikasi, yang juga membangun kredibilitas kita dalam hal komunikasi. Sebetulnya, menurut dan tentunya menurut yang telah saya kaji, kekuatan dan uang ini memang diperlukan, tapi tidak seutama dua poin yang sebelumnya, mengenal diri sendiri dan juga meningkatkan kredibilitas. Meskipun memang di sisi lain uang dan kekuatan juga perlu sekali ya teman-teman. Uang juga bisa saja bisa jadi penentu dia sudah handal atau belum, seperti itu. Dan kekuatan tentunya. Kekuatan ini sangat penting teman-teman. Bagaimana kita bisa punya kemampuan berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan yang bagus dengan para komunikan kita, lalu menyampaikan pesan yang jelas sehingga kita atau komunikasi kita bisa memberikan pemahaman bagi orang-orang yang menerima informasinya. Maka dengan demikian, pernyataan tadi betul. Komunikator yang handal adalah yang punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang efektif, membangun kredibilitas, dan tentunya bisa memahami diri sendiri. Simpelnya seperti ini teman-teman, sebelum kita memahami orang lain, tentunya kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi sekarang kita memasuki soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10 terkait dengan pernyataan kemampuan manusia berbahasa itulah yang membedakannya dengan hewan dan yang menjadikan akibat perkembangan otak manusia. Nah, dari kajian ini teman-teman saya menemukan beberapa kajian-kajian penting, terutama tentang bagaimana sih perkembangan otak manusia ini sehingga otak manusia ini tentunya sangat beda dengan otak-otak makhluk hidup yang lain. Nah, kenapa di sini disebutkan yang membedakannya dengan hewan? Karena sebetulnya kalau harus dijelaskan bagaimana uniknya, bagaimana kemampuan bahasa dalam otak manusia itu teman-teman kompleks, banyak korelasinya sehingga tidak bisa dijelaskan secara full gitu. Tapi intinya dia itu sering berkaitan dan unik, sehingga inilah yang tidak didapatkan dalam otak-otak hewan. Lalu juga kemampuan bahasa ini berkaitan dengan kemampuan kognitif yang lain, sehingga manusia yang pintar berbahasa adalah manusia yang pintar dalam segi kognitifnya, pemecahan masalah, pemecahan konfliknya itu dia lebih bisa seperti itu. Nah, bahasa juga kan punya struktur yang kompleks ya, semantiknya, lalu kata-katanya, cara menyusunnya. Nah, kompleksnya bahasa ini disatukan dengan kompleksnya perkembangan otak kita, sehingga pada akhirnya menciptakan kreativitas. Kreativitas seperti menciptakan bahasa-bahasa baru, kalimat-kalimat baru, menjadikan otak kita tuh lebih pro lah karena dikaitkan dengan hal-hal yang kompleks seperti itu, sehingga otak kita perlu bekerja lebih keras. Nah, pekerjaan keras dalam otak kita inilah yang membedakan otak manusia dengan otak hewan, sehingga ketika manusia punya kemampuan bahasa yang baik, menghasilkan perkembangan otak yang tentunya unik, dan ini juga yang memungkinkan manusia berkomunikasi. Ini juga tetap berkaitan dengan komunikasi. Ketika manusia punya perkembangan otak yang baik dalam segi berbahasa, maka otomatis secara tidak langsung dia akan punya skill komunikasi yang baik, yang efektif, yang fleksibel, yang tentunya komunikasi ini jauh berbeda dari komunikasi hewan. Sehingga kalau dalam ilmu filsafat ada al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berpikir, sehingga berpikir ini kan tentu menjadi pembeda. Karena ketika berpikirnya dihapus, Bapak dosen pengambil filsafat itu pernah bilang, berarti hanya al-insanu hayawan. Manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Yang membedakannya adalah cara dia berpikir. Nah, ini berkaitan dengan ini ilmu komunikasi. Ketika manusia menggunakan perkembangan otaknya dengan baik untuk berkomunikasi, untuk berbahasa, untuk berpikir, tentu dia akan jauh berbeda dengan hewan. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan penjelasan-penjelasan dari 10 soal yang telah saya pilih. Semoga penjelasan tersebut sedikit banyaknya bisa menjadikan ilmu baru bagi kita semua. Dan semoga tugas ini bisa betul-betul bekerja dan tugas ini bisa betul-betul memenuhi tugas mandiri ujian mata kuliah ilmu komunikasi. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dosen pengampu ilmu komunikasi, Bapak Cecep Suryana MSI.
Sekian yang bisa saya dari Fitriani sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Tentunya kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan tentunya dari kesalahan saya sendiri. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.